Bapak Baskara, proyek kapsul waktu, seluruh dunia sedang memperhatikannya, tapi sampai sekarang belum ada relawan yang ditemukan. Bisa Bapak jelaskan? Mengadakan konferensi pers hari ini ada pengumuman apa? Anda belum genap 18 tahun, jadi tidak memenuhi syarat jadi relawan. Tinggal 3 hari lagi saya sudah memenuhi syarat. Penelitian ini belum pernah diuji coba pada manusia. Anda harus tidur di dalam kapsul waktu selama 30 tahun. Anda yakin banget ingin menjadi relawan pertama? Ya. Baskara, Anda kan tuan muda yang paling disayangi keluarga Darmawan. Nggak boleh, Anda nggak boleh jadi relawan. Kalau sampai ketahuan sama ketiga kakak Anda, saya pasti akan dikirim ke Kutub Selatan. Itu semua sudah lewat. Sekarang, mau saya ngapain? Mereka udah nggak peduli lagi. Bisa ceritain ke kami perkembangan proyek kapsul waktu? Proyek ini sudah dipersiapkan selama 5 tahun. Jika berhasil, kita bisa pakai ini buat kembali ke masa lalu kapan aja. Peradaban manusia juga akan masuk ke era baru. Ini dia ketiga kakak saya. Dulu, mereka adalah orang yang paling penting dalam hidup saya. Dulu, orang yang paling penting dalam hidupku. Sayangku, anak manis yang gak ada yang mau. Siapa bilang sih dia tak ada yang mau? Ayo, ikut kami pulang, nanti kami yang jagain kamu. Aku dari kecil udah yatim piatu. Kalau bukan karena mereka bawa aku pulang, mungkin aku udah mati kelaparan. Gak cuma bisa makan kenyang, mereka juga buat aku ngerasain rasa sayang yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Selamat ulang tahun. Bara, Selamat ulang tahun. ini ulang tahun ke-10 buat Bara sejak dia pulang ke rumah ini. Harus bikin permintaan yang bagus, ya? Kamu kan punya 3 kakak, jadi bisa bikin 3 permintaan dong. Nggak boleh gitu, harus 5 permintaan. Masih ada bagian ayah sama ibu. Iya, betul. Selamat ulang tahun. Aku sangat-sangat menghargai rasa sayang keluarga yang kayak mimpi ini, pengen cepet-cepet gede biar bisa balas kasih sayang mereka. Tapi pas itu Tuhan kasih tahu aku, voucher kasih sayang keluargaku udah habis masa berlakunya. Voucher kasih sayang keluargaku sudah habis masa berlakunya. Anak kandungku, akhirnya ibu menemukanmu. Mulai sekarang, ayah nggak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Apapun yang terjadi, kakak-kakakmu akan selalu melindungimu. Anak kandung mereka sudah ditemukan. Aku luar biasa senang untuk mereka. Karena hanya jika mereka tidak punya penyesalan, barulah aku tidak punya penyesalan. Dia kayaknya nggak nyambut kehadiranku. Dengar ya, keluarga Darmawan cuma boleh punya satu tuan muda, yaitu gue. Hendra, Kakiku sakit banget. Hendra, Kak, kenapa lu dorong gue? Hendra. Kami cuma punya satu anak laki-laki, Hendra. Kok kamu tega nggak nerima dia? Ayah, Ibu, aku beneran nggak aku nggak akan. melakukan hal yang bikin kalian sedih. Baskara, kamu benar-benar mengecewakan kami. Emang karena kami terlalu baik sama elu? Jangan lupa ya, elu cuma anak angkat di keluarga kami. Anak yang Tidak tahu diuntung. dari dulu kami seharusnya nggak jemput elu pulang. Begitu Anda setuju ikut eksperimen ini, di dunia ini, tak akan ada lagi orang yang bernama Baskara. Benarkah Anda bisa tega meninggalkan keluarga yang begitu menyayangi Anda? Keluarga? Sudah bukan. Tiga hari lagi, kami akan jemput Anda. Tenang saja, hal ini tak akan ada yang tahu. Proyek kapsul waktu Baskara sekarang mandek. Di sini, saya di depan publik. Kami berjanji akan memberikan kepada Anda dan keluarga Anda penghargaan tertinggi yang layak Anda dapat. Kak Alia, izinkan aku jadi relawanmu. Anggap saja ini balas budiku pada keluarga Darmawan atas semua yang mereka berikan. Tuan Baskara, Aku lupa bawa obat asma. Tuan Baskara,
Setiap kali aku cek kaki, kakak semua selalu nemenin aku. Kalian baik banget sama aku. Kamu kan adik kandung kami. Kalau bukan kamu yang kami sayang, siapa lagi dong? Apalagi Hendra ini pinter banget. Nggak kayak si anak tidak tahu diuntung itu. Udah tahu hari ini ada press conference, masih aja bolos. Bara. Kak Alia, Bara, kamu kenapa sih? Kak Alia, Kakiku sakit banget. Hendra, kamu nggak apa-apa. Jangan nakut-nakutin kakak. Baskara, kamu pura-pura sakit lagi, ya? Kaki Hendra yang pincang ini, semua gara-gara kamu. Kalau dia sampai kenapa-kenapa lagi, aku bakal bikin sakit pura-puramu jadi sakit beneran. Jangan peduliin dia dulu. Bawa Hendra ke dokter sekarang. sekalipun aku beneran mati, kalian juga gak bakal peduli, kan? Tolong, cepetan tolong. Kamu kenapa? Jangan nakuti kakak ketiga. Aku akan segera mengumpulkan ahli dari seluruh dunia untuk memeriksamu. Pasti akan membaik. Semua ini salah kakak kedua. Mengabaikanmu, membuatmu menderita. Tuan, Lagi bermimpi tentang masa lalu? Tuan, asmamu kambuh ini benar-benar mematikan. Kedepannya, jangan sampai emosi tegang. Paman Zhao, aku baik-baik saja. Penyakit ini, Saat menyelamatkan nona ketiga dari kebakaran terjadi. Kenapa kamu tidak memberitahu mereka? dulu takut mereka khawatir. Sekarang tidak penting lagi. Ibu, Kok kamu? Hendra di sebelah. Kita salah kamar. Sehari-hari cuma tahu pura-pura kasihan. Cuma bisa pura-pura kasihan mulu. Cepetan, nanti kita telat jadwal pemeriksaan Hendra. Dulu kan kalian akur banget. Kok sekarang jadi begini? Anda benar-benar mau jadi relawan? saat aku paling putus asa, mereka yang menjemputku pulang. Aku nggak mau berutang budi pada mereka. Paman Zhao, tolong jangan bilang siapa-siapa. Mencatat hari yang bahagia. Karena keluargaku semua ada di sini. Hendra, minum supnya selagi hangat. Ibu, apa ini sup ikan yang ibu masak khusus untukku? Tentu saja, kamu kan anak kesayangan ibu, yang lain nggak kebagian. Sini, Bara, minum sup. Enak banget. Aku paling suka sup ikan buatan ibu. Kamu kan anak kesayangan ibu. Asal kamu mau minum, ibu masakin setiap hari, khusus untukmu saja. Cuma pemeriksaan ulang kecil-kecilan. Aku bilang gak usah mereka datang. Tapi mereka tetap gak tenang. Hendra, ngomong nggak karuan lagi. Urusanmu nggak ada yang sepele. Ibu, kakak, kalian baik banget sama aku. Kalau suatu hari kalian gak mau aku lagi, aku pasti gak tahan. Ngomong apa sih? Kami akan selalu menyayangimu. Oh, jadi inilah rasanya jadi anak kesayangan keluarga. Iri deh. Aku juga pengen punya kakak yang baik kayak gitu. Wah, nggak boleh. Aku kan satu-satunya adik mereka. Bukan yang asli. Yang dipaksakan pun bisa hilang, loh. Hari ini aku duluan, Bara. Naik mobilku. Terakhir kan kamu yang jemput. Sekarang giliranku dong. Aku nggak lihat, kalian harus ngasih jalan. Sudah, kita pulang bareng aja. Ternyata, dari awal sampai akhir, aku cuma pengganti di keluarga ini. Bapak Baskara, Relawannya ketemu. 5 tahun.
Akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Relawannya adalah Sudah 5 tahun. Akhirnya ketemu. Siapa dia? Bapak Baskara. Apakah Bapak yang memerintahkan informasi relawan? Harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Siapapun tidak boleh membocorkannya, termasuk Bapak. Ya, aturan tidak boleh dilanggar. Pastikan untuk memperlakukan keluarga relawan dengan baik. Semua biaya ditanggung oleh keluarga Darmawan. Tapi informasi relawan yang diisi adalah yatim piatu. Yatim piatu. Bara sebelumnya juga yatim piatu. Tidak boleh. Aku ingin menjenguknya. Berhenti, Hendra adalah adik kandung kalian. Dia pura-pura menyedihkan. Kalian jadi iba. Apa kamu lupa, Kaki Hendra? Atau karena dia, kalian sekarang malah masih menyayanginya? Ibu, Jangan biarkan aku memengaruhi hubungan kalian. Jauh tidak sepenting kakak. Bagaimana pendapat Bara? Juga hidup bersama kami selama 12 tahun. Tidak peduli dia pura-pura sakit atau tidak, aku tetap akan menjenguknya. Aku juga ingin pergi. Wah, dulu waktu aku di panti asuhan, aku tidak pernah berharap punya keluarga. Tapi sepertinya Tuhan memberiku hadiah, membuatku bertemu dengan mereka. Membuatku merasa hidup juga terasa manis. Tapi gula yang sudah kedaluarsa seperti racun. Kalau semuanya bisa diulang, aku lebih memilih tidak ikut mereka pulang. Baskara, datang ke keluarga Darmawan, kamu merasa tidak adil, ya? Kami sampai khawatir tentangmu. Sekarang terlihat kami terlalu berharap. Selama bertahun-tahun ini, kami sudah memanjakanmu habis-habisan. Kamu mendapatkan semua yang bukan hakmu, masih juga tidak puas? Dasar anak tidak tahu diuntung. Kamu bikin Hendra jatuh sampai kakinya patah. Kami saja tidak mengusirmu dari rumah. Kamu malah di sini mengeluh. Sudah kukatakan, bukan aku. Dia sendiri yang terjatuh. Kamu masih berani membantah? Percaya tidak, aku bisa memukulmu sampai mati. Tuan Muda bukan itu maksudnya. Tuan Muda menganggap keluarga Darmawan lebih penting dari nyawanya sendiri. Bahkan dia, Pak, aku salah. Maaf. Nona, transplantasi kornea matamu berhasil. Korneamu cocok. Benarkah? Bagus sekali. Kak kedua akhirnya bisa melihat. Baskara, kamu dengar? Mataku sebentar lagi bisa melihat. Jangan lagi bilang, mau jadi mata buatku. Jangan takut, Kak Kedua. Aku akan jadi matamu. Semoga Kak kedua bisa melihat dunia yang indah ini lebih banyak untukku. Bisa bantu aku? Donorkan korneaku. Sudah. Hari ini keluarga Darmawan dapat 2 kebahagiaan. Jangan sampai hal kecil ini merusak suasana. 2 kebahagiaan? Kamu belum tahu ya? Proyek kapsul waktu relawannya sudah ditemukan. Kami rencanakan pesta perayaan 3 hari lagi. Memang harus dirayakan. Aku juga akan pergi. Soal ulang tahunku, kalian pasti sudah lupa. Ini hari bahagia keluarga Darmawan. Kamu juga datanglah. Tuan Muda, tampaknya para nona masih ingat hari ulang tahunmu. Sengaja menyiapkan kejutan untukmu. Bara, selamat ulang tahun. Ini hadiah dari kakak untukmu. Wah, ini mobil balap favoritku. Baru pernah lihat di TV. Kakak janji padamu, saat kamu sudah besar, kakak akan berikan mobil balap ini untukmu, sebagai hadiah ulang tahun ke-18mu. Oke? Ternyata, kakak tidak ingkar janji. Ini hadiah dari Kak Alia untukku. Kotor karena dipegang, kamu sanggup ganti? Lagi-lagi berhayal sendiri. Maaf,
Aku tidak tahu ini punyamu. Maksudmu apa? Kamu pikir karena aku tidak bisa berdiri, aku tidak pantas punya mobil? Baskara, kamu lagi-lagi nakal pada Hendra. Kak Alia. Aku tahu aku tidak bisa menyetir seperti orang normal. Tapi apa aku bahkan tidak punya hak untuk memilikinya? Kamu masih punya hati nurani tidak? Kamu tidak punya hati nurani lagi? Hendra adalah adik kandung kami. Kamu belum pantas meremehkannya. Mobil ini, bahkan jika ini untuk Hendra jadi model, ini bukan milikmu. Kenali posisimu. Minta maaf pada Hendra. Bara, ayo cepat, kamu duduk di tengah. Kamu adalah orang terpenting bagi keluarga kami. Pada akhirnya, hanya aku yang berpegang pada kenangan. Mereka baru satu keluarga. Dengar tidak? Minta maaf pada Hendra. Nona ketiga. Kamu. Tidak apa-apa, Paman Zhao. Maaf. Aku tidak akan mempermasalahkan Kak. Soalnya, kita kan satu keluarga. Benar, kan? Sudah. Kalau kamu benar-benar suka, nanti aku pesankan yang khusus untukmu. Tidak perlu, Kak Alia. Benar-benar tidak tahu terima kasih. Apakah kami terlalu memanjakanmu, sehingga membuatmu menjadi serakah seperti ini? Kakak ketiga. Aku akan segera pergi, kalian tidak akan pernah marah karena aku. Bara, tahu kamu suka astronomi? Ini adalah yang kami buat khusus untukmu, milikmu sendiri, ruang astronomi. Ini adalah model langit yang kususun khusus untukmu. Dan ini teleskop, ku beli dari lembaga penelitian terkemuka di dunia. Langit yang kudesain khusus untukmu, sekali angkat kepala, seluruh alam semesta ada di sini. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Kok bisa begini? Kak Alia. Aku nggak tahu kalau barang-barang ini sangat penting buat Kak Bara. Aku kira karena kamar ini jadi milikku, aku bisa memperlakukan isinya sesuka hati. Kalian yang mengizinkannya. Kamar ini pencahayaannya bagus. Bagus untuk pemulihan Hendra. Bisa nggak kamu lebih mengerti keadaan? Soal barang-barang itu, kalau rusak ya beli lagi. Tidak usah. Aku tidak akan membutuhkannya lagi. Kamu ini ngomong apa sih? Jangan lupa, kaki Hendra cedera karena kamu. Barang pecah sedikit kenapa? Ingat baik-baik, keluarga Darmawan yang mengangkatmu. Semua yang ada di keluarga Darmawan. Tidak ada hakmu untuk ikut campur. Bara, selama kamu suka, semua yang ada di keluarga Darmawan, yang mana yang kamu mau, bisa kamu dapatkan. Semuanya sudah berubah. Bukan milikku. Pada akhirnya juga tidak bisa dipertahankan. Kalian tenang saja. Mulai sekarang, semua yang ada di sini. Aku nggak mau lagi. Kak Bara, kamu sudah di kamar ini, tinggal begitu lama. Aku hanya akan tinggal sebentar. Setelah sembuh, aku akan pergi. Kamu tidak akan tidak mau ini, kan? Baik. Aku ganti denganmu. Tidak boleh. Aku punya kebiasaan bersih. Tidak suka orang lain tinggal di kamarku. Aku lihat, masih ada gudang. Cuma kasihan Kak Bara, tinggal di sana dulu. Tidak boleh. Baik.
Kenapa rasanya hari ini Bara agak berbeda? Ternyata rumah ini sudah lama tidak ada tempat untukku. Masih 2 hari. Semuanya akan berakhir. Bara ini kakak yang ketiga yang belikan khusus untukmu. Dia persis seperti kamu, lembut dan manis. Nanti kita jaga dia bersama-sama. Oke? Ham. Cepat kasih dia nama. Kalau gitu, namanya Mimi. Semoga keluarga kita semua bahagia dan sempurna. Mimi, lihat. Mimi, Mimi. Kenapa? kakak-kakak semuanya berubah. Mimi, sekarang hanya kamu yang kupunya. Mimi. Aku akan carikan tempat yang bagus untukmu. Hari ini mereka akan menjemputmu. Nanti tanpa aku, kamu harus tetap hidup dengan baik. Kalian lihat Mimi? Kelinci kamu itu, lari ke sana kemari terus. Bikin kesal, siapa yang tahu dia lari kemana. Tenang saja. Mulai sekarang dia tidak akan pernah membuat repot kalian lagi. Berdiri. Seharian kamu tidak kelihatan batang hidungnya. Masih ada keluarga ini di matamu atau tidak? Kak Alia, kamu jangan urusi dia lagi. Dia kan memang tidak mau menjadi satu keluarga dengan kita. Ayo, Hendra. Kita jangan sampai jadi seperti dia. Cepat, minum sup kelinci ini selagi hangat. Mimi. Ini Xiao Man, masa sih? Kak Bara, aku kira kelinci ini dibeli pembantu dari luar. Kalau tahu ini Xiao Man, aku sampai 3 kali nggak akan sentuh dia. Hendra, kamu terlalu ceroboh. Ini salahku. Aku akan minta maaf ke kakak sekarang. Kakak, maafkan aku. Ini semua salahku. Rasa sup kelinci ini benar-benar lezat ya. Mau coba? Kamu sengaja. Aku akan bunuh kau. Kamu gila? Dia yang sengaja bunuh Xiao Man. Hendra, kamu. Ini salahku. Aku cuma ingin cepat bisa berdiri lagi, katanya. Makan daging kelinci baik untuk tubuh. Aku nggak tahu itu Xiao Man. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Sudah. Hendra juga nggak sengaja. Masa karena seekor kelinci kau mau ambil nyawanya? Kalian yang bilang akan bersama-sama jaga Xiao Man. Inikah janji kalian? Kalian yang bilang, kita harus jaga Xiao Man bersama-sama. Ini janji kalian? Kan kamu sendiri yang tidak jaga baik-baik. Jangan pakai omongan lama untuk paksa kami secara moral. Baiklah. Kalau begitu, semua omongan dulu tidak berlaku lagi. Sudahlah. Kalau kamu memang suka, nanti aku belikan lagi yang persis sama. Tidak usah. Adik, Xiao Man kan hadiahmu untuk Bara. Dia paling suka. Kok kamu bisa bilang begitu? Kita juga bicara terlalu keras tadi. Kata-katanya agak kasar. Nanti kita jenguk dia, ya? Ini pusat penitipan hewan. Kelincinya sudah siap? Kami datang menjemput. Tidak usah. Tidak perlu.
Kecil manis. Maaf, Aku tidak melindungimu dengan baik. Bara, Sudah sehari semalam. Kenapa Bara belum bangun? Pulang kemarin, dia membawa benda ini. Apa isinya? Bara, kamu akhirnya bangun. masih ada yang tidak nyaman? Lain kali jangan terburu-buru seperti ini. Kali ini kamu membuat kami kaget setengah mati. sejak Hendra kembali, mereka masih pertama kali sangat peduli padaku. Kemarin aku terlalu impulsif, tapi kamu sebagai kakak, nanti juga harus lebih mengalah pada Hendra. Tenang, aku nanti tidak akan pernah lagi berkonflik dengannya. Nah, begitu. Kita semua adalah satu keluarga. Oh ya, ini adalah setelan jas yang dibuat khusus untukmu. Coba lihat, suka tidak? Besok, bagi keluarga Darmawan, adalah hari yang sangat penting. Kalian masih ingat besok hari apa? Tentu saja. Besok adalah pesta perayaan proyek kapsul waktu. Kamu harus hadir dengan pakaian terbaik. Kenapa kamu masih berharap? Mereka sama sekali tidak akan ingat ulang tahunmu. Kakak tahu hal ini, kamu juga sedikit dirugikan, tenang saja. Setelah besok aku akan membelikanmu banyak sekali kelinci. Besok adalah hari relawan hari masuk kapsul proyek. Kapsul waktu akan segera diluncurkan secara resmi. Kalau kalian tahu relawannya adalah aku, apakah akan sedikit sedih? Terima kasih atas kehadiran semua, untuk bersama-sama menghadiri proyek kapsul waktu peluncuran resmi. Semua ini berkat sang relawan tanpa nama. Mari kita bersulang untuknya. Selain itu, saya masih punya satu hal yang lebih penting untuk diumumkan. Putra sejati keluarga Darmawan sudah kembali selama 3 tahun. Saya memutuskan untuk mengubah proyek kapsul waktu Baskara. Secara resmi diganti namanya menjadi proyek kapsul waktu Hendra. Kak Alia, apa ini? Ini adalah desain kapsul waktu. Kalau sudah berhasil dikembangkan, kita bisa kembali ke masa lalu. Aku sangat menyesal membiarkanmu sejak kecil harus hidup di luar dan menderita begitu banyak. Kalau pengembangannya berhasil, aku bisa menemukanmu lebih awal dan melindungimu dengan baik. Aku juga ingin lebih awal bertemu dengan kalian. Kalau begitu, proyek ini akan dinamai dengan namamu. Bara dan Hendra adalah orang yang paling penting bagi keluarga Darmawan kami. Bapak Baskara, kalau percobaannya berhasil, tahun apa yang paling ingin Bapak kunjungi kembali? Aku paling ingin kembali ke... Aku paling ingin kembali ke hari ketika Hendra hilang. Dengan begitu, keluarga kami tidak akan pernah lagi terpisah. Kak Alia, semoga kalian sekeluarga selalu bersama selamanya. Tinggal 4 jam lagi. Semuanya akan berakhir. Pergi beritahu Nona kedua. Bilang saja Baskara yang cari dia. Baskara, rasanya bagaimana dilupakan orang?
Hari ini kan ulang tahunmu yang ke-18. Mereka lupa, tapi aku ingat. Ingat betul-betul. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja memberimu, kakak yang baik, hadiah spesial. Kamu tidak sakit. Selama ini kamu hanya berpura-pura. Memangnya kenapa? Mana mungkin aku sengaja menjebakmu sampai-sampai kakiku sendiri harus cacat? Tapi aku juga tidak menyangka kalian semua percaya. Bodoh sekali. Kenapa kamu melakukan ini? Aku tidak pernah berniat untuk merebut apapun darimu. Yang kamu rebut masih kurang banyak apa? Hidup enak yang kamu jalani selama ini seharusnya milikku. Kamu berhutang padaku, aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat bahkan 1.000.000 kali lipat. Ada perlu apa? Bara, benarkah itu kamu? Apa yang terjadi? Kak Bara, kenapa kamu berani mendorong kak kedua ke arah lilin? Bahaya sekali. Inanna, Anggalasa. Bukan. Dia yang mau menjahati kamu. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Aku jelas-jelas mendengar suara langkah kaki. Kaki Hendra lumpuh. Mana mungkin dia mendorongku? Aku jelas-jelas mendengarnya tadi. Suara langkah kaki. Kaki Hendra kan pincang. Masa dia bisa mendorongku? Kakinya sama sekali tidak lumpuh. Selama ini tahun, kita semua dibohonginya. Bara, aku tahu kamu iri padaku, karena aku merebut kasih sayang keluargamu. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tapi aku takkan biarkan kamu menyakiti kakak kedua. Hendra, yang jelas. Sudah. Aku memang buta, tapi hatiku tidak buta. Bara, jangan lagi kamu menjebak Hendra. Aku tahu. Kamu menyimpan dendam pada kami. Aku tidak akan pernah menyakiti kamu. Sudah kukatakan, aku akan melindungimu seumur hidup. Kamu tidak apa-apa? Bara, cepat bangun. Lain kali jangan langsung maju menghadapi bahaya. Kakak, aku kan laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Meskipun kamu dalam bahaya sekalipun, aku pasti akan melindungimu. Kakak kedua, aku adalah pria terkuat di keluarga ini, meskipun kamu sangat berbahaya, aku akan tetap melindungimu. Tetapi setelah ini tidak akan lagi. Sudahlah. Aku bicara terlalu keras sebelumnya. Biarkan masalah ini berlalu. Benar, harus berlalu. Semoga semua baik-baik untukmu setelah ini, Asma. Kambuh lagi. Jangan berpura-pura. Setelah hari ini, kakak kedua, setelah operasi kornea selesai, akan bisa melihat tipuan kecilmu ini. Semua tidak berguna lagi. Kak, jangan pukul aku. Kak, jangan pukul aku. Hendra. Baskara, kau membuat kaki Hendra pincang, apa kau juga ingin nyawanya? Pokoknya, apapun yang kukatakan, kalian tidak akan percaya padaku. Obat. Lagi-lagi begini. Aku tidak pura-pura sakit. Aku sakit karena... Tolong. Kak ketiga, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau akan baik-baik saja. Sudahlah. Kau tidak perlu tahu.
Kau malah ketagihan berpura-pura. Dengar tidak? Minta maaf pada Hendra. Adik ketiga, Bara, sepertinya dia benar-benar tidak enak badan. Bara, kau tidak apa-apa. Kalau tidak, aku akan memanggil dokter keluarga sekarang. Datang ke sini. Kak Bara, aku tidak tahu kamu sedang tidak enak badan. Barusan aku yang bikin kamu kesal, aku minta maaf. Sebenarnya kamu mau apa? Mengusirmu. Keluar sepenuhnya. Kak, tolong aku. Anak, Hendra, Walaupun kamu tidak melakukan ini, mereka tetap akan membelamu. Tanpa ragu. kenapa aku punya bencana seperti kamu ini? Apa kamu mau membuat keluarga Darmawanku punah? Sebenarnya di mana kami bersalah kepadamu? Sampai kamu balas dendam seperti ini? Kami sudah memberikan segalanya untukmu, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Bahkan kalau memelihara anjing saja, pasti bisa timbul rasa sayang, kan? Sangat menyesal. Dulu menjemputmu pulang. Kalau bukan kami yang membawamu pulang, kamu sekarang masih mengais makanan dari tempat sampah. Kami sudah memberimu perhatian lebih, tapi kamu malah mengubah semua ini jadi bahan tertawaan. Kamu sangat mengecewakanku. Kak Alia, Dasar kamu? Anak tidak tahu diuntung. Hari ini keluarga Darmawan akan memutuskan hubungan denganmu. Anak tidak tahu diuntung. Hari ini, keluarga Darmawan akan memutuskan hubungan keluarga denganmu. Ayah, dia belum mengerti. Kita bisa ajari dia pelan-pelan. Aku yakin dia akan berubah jadi lebih baik. Baik, aku setuju untuk memutuskan hubungan keluarga. Mungkin dari awal sudah salah. Sekarang, semuanya harus kembali ke jalur yang benar. Jangan bertindak gegabah. Lebih mengerti-mengerti. Kamu sampai segitunya ingin meninggalkan keluarga Darmawan. Meninggalkan kami? Terima kasih atas perawatannya. Selamat tinggal. Ternyata, ulang tahun ke-18ku. Juga hari aku berpisah dengan keluarga ini, hari aku berpisah dengan keluarga ini. Bara kelihatannya sangat sedih. Kita benar-benar tidak mengejarnya. Aku takut dia kenapa-kenapa. Dia cuma lagi ngambek aja. Selain kita, dia punya siapa lagi? Keluarga? Teman? Mau pergi kemana? Dia masih aja ngambek. Kali ini biar dia kapok. Tapi, Ayah, tadi ayah bilang apa? Putus hubungan? Itu keterlaluan. itu cuma omongan karena emosi. Bara tahu sifat ayah, dia nggak akan baper. Tuan Bara, selamat ulang tahun. Ini kue yang kubuat sendiri, rasa coklat kesukaanmu. Paman Zhao, terima kasih. Ternyata, masih ada yang ingat. Baskara, selamat ulang tahun yang ke-18. Tuan muda, aku berat hati melepasmu. Paman Zhao, terima kasih. Sudah merawatku selama ini. Ini semua tabunganku. Kamu ambillah. Paman Zhao, terimalah. Hiduplah dengan baik. Bara, loteng ini jarang ada yang datang.
Mulai sekarang, ini jadi markas rahasia kita. Kak, Kotak ini apa? untuk jadi lubang pohon. Kita bisa tuliskan hal yang ingin dikatakan di kertas warna-warni yang berbeda. Jadi, begitu orang lain lihat, langsung tahu siapa yang nulis. Bagus sekali. Bara, kamu adik laki-laki terbaik di dunia. Kak Alia akan selalu berdiri di belakangmu, percaya dan mendukungmu. Kalau bukan karena kami membawamu pulang, sekarang kamu masih mengais-ngais di tumpukan sampah untuk mencari makanan. Kami sudah memberimu perlakuan istimewa, tapi kamu malah mengubah semua ini jadi lelucon. Kamu sangat mengecewakanku. Bara, terima kasih sudah datang ke keluarga Darmawan. Menjadi mataku, membuat duniaku tidak lagi gelap. Kedepannya jangan pernah lagi kau katakan. Hal seperti menjadi mataku. Bara, kamu adalah pangeran kecil paling berharga di keluarga kami. Mau apapun, kak ketiga akan berikan untukmu. Mobil ini, sekalipun dijadikan model mainan untuk Hendra, bukan milikmu. Tempatkan dirimu pada posisi yang benar. Minta maaf kepada Hendra. Ternyata beberapa hal sudah lama kulupakan. Kedepannya tidak akan ada yang datang lagi. Biarkan saja semua yang ada di sini tetap tinggal di sini. Bapak Baskara, foto keluarga yang sudah dijanjikan masih mau difoto. Kalau memang foto keluarga, lebih baik tunggu Bara pulang dulu. Kakak, Aku adalah adik kandungmu. Dia hanya anak angkat. Hendra, kenapa kamu juga mulai marah-marah? Dari hari kami membawa Bara pulang ke rumah, kami sudah jadi satu keluarga. Hendra, kamu sudah lama hidup di luar, kami memang memihakmu, tapi kami juga menyayangi Bara. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Aku hanya salah bicara, aku tidak akan mengatakannya lagi. Kalau begitu, tunggu dia pulang dulu. Dia datang ke rumah kami sejak usia 6 tahun, aku juga melihat mereka tumbuh besar. aku ingat Bara selalu ingin foto keluarga. Tapi karena berbagai hal orangnya tidak lengkap, sudah 12 tahun berlalu. Hari ini tanggal apa? 10 September. Yo, Hari ini adalah hari ulang tahun Bara yang ke-18. hari yang begitu penting kami malah lupa. Dan memperlakukan dia seperti itu. Tidak bisa, aku harus mencari dia. Aku juga ikut. Ayah, ibu, kakak. Sayang sekali kamu tahu terlalu terlambat. Cermin yang pecah tidak bisa utuh lagi. Dan kamu tidak akan pernah mengetahui, yang kamu buang sendiri adalah anak kandung keluarga Darmawan. Cepat, kita mencari secara terpisah. Jika eksperimen ini berhasil, kapan waktu yang paling ingin Anda kembali? Aku ingin kembali ke hari ketika semuanya mulai. Ikut kami pulang, kami akan melindungimu. Anak tidak tahu diuntung. Hari ini keluarga Darmawan akan memutuskan hubungan denganmu. Jika bisa memilih lagi, aku tidak akan ikut kembali denganmu. Bara, jangan gegabah, lebih dewasa ya. Kamu begitu ingin meninggalkan keluarga Darmawan, meninggalkan kami. Semoga keluarga Anda hidup damai. Aku tidak akan menjadi gangguan lagi. 12 tahun membantu dalam kesulitan. 12 tahun saling mendukung. Sekarang kita sudah tidak ada utang lagi. Bara, Tidak ada di sini. Pak Zhao, Lampu di kamar ini kok mati? Bara, bagaimanapun juga, dia adalah putra keluarga Darmawan. Kalian tega memperlakukannya seperti ini,
Kamu tidak tahu Bara paling takut gelap? Tuan bilang tidak perlu diperbaiki. Dia sudah tidak takut gelap lagi. Omong kosong. Bara tidur di malam hari selalu menyalakan lampu. Mana mungkin tidak takut gelap? Kakak, aku takut sekali. Kapan listriknya nyala? Jangan takut Bara. Kami akan selalu Menyalakan lampu untukmu. Jangan takut, Bara. Kakak kedua akan menyanyi untukmu. Kalau dinyanyikan, kamu tidak akan takut lagi. Bintang kecil, kelap-kelip, Penuhi langit malam hari, Bergantung di langit bersinar terang. seperti banyak mata kecil. Pak Zhao, ini sebenarnya bagaimana? Sejak terakhir kali Tuan keluar dari lemari itu, dia tidak takut gelap lagi. lemari. Sejak terakhir kali Tuan muda keluar dari lemari itu, dia jadi tidak takut gelap lagi. Lemari? Kamu biasa menggertak Hendra, sudahlah. Tapi kali ini kejam sekali, menguncinya di dalam lemari. Kamu ini terlalu berlebihan. Masuk. Aku tidak. Introspeksi dirilah baik-baik. Rasakan juga bagaimana rasanya dikurung di dalam lemari. Ayah, jangan kuncikan aku di dalam. Tuan muda dikurung di lemari sehari semalam, nyawanya hampir saja melayang. Kegelapan seperti ini, masih mendingan. Waktu itu hanya ingin memberinya pelajaran. Tapi kemudian ada banyak urusan, jadi lupa. Dulu waktu kita menjemput Bara pulang, kita sudah berjanji akan menganggapnya seperti anak kandung. Saat dia pulang kali ini, kita pasti akan memberi kompensasi padanya. Ini salahku sebagai Kak Alia. Aku yang tidak benar. Aku akan telepon dia sekarang. Akan kujemput dia pulang sendiri. Bara, dia memblokirku. Dia juga memblokirku. Hari ini adalah hari ulang tahun Bara. Ya kalian baru saja memperlakukannya seperti itu. Wajar saja dia sedikit kesal. Tuan muda sudah pergi, kalian mulai menyesal, bermain sandiwara untuk siapa? Pak Zhao, kamu tahu Bara pergi kemana? Kamu yang paling dekat dengannya selama ini. Tuan muda bilang, dia ingin menyendiri saja. Merayakan ulang tahunnya sendiri. Hari ini ulang tahunnya yang ke-18. Hari yang paling penting, kita harus menemani dia merayakannya. Aku akan mencarinya sekarang. Tunggu. Kalau kalian benar-benar tulus, lakukanlah 3 hari lagi adakan pesta ulang tahun untuknya. Dia pasti senang sekali saat pulang dan melihatnya. Kita harus mengadakannya dengan baik. Kita harus membuat Bara menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Anak, kami menunggumu pulang. Selama bertahun-tahun ini, Tuan muda sudah berkali-kali menunggu kalian pulang untuk menemuinya. Kali ini cobalah kalian rasakan bagaimana rasanya menunggu. Bara kali ini enggak mau ketemu kita. Pasti hatinya sakit banget. Jangan-jangan dia enggak balik lagi. Sayang, besok kamu kan mau operasi kornea. Nanti matanya makin parah. Jangan sedih lagi. Bara tahu kamu besok operasi kornea. Mungkin dia bakal pulang. Beneran? Bara, paling sayang sama kamu. Waktu kecil sering bilang, besar nanti mau donor kornea buat kamu. Kalau harus pakai mata Bara untuk gantinya, aku lebih milih buta selamanya. Kenapa? Kenapa aku enggak bisa seperti orang normal? Aku pasti akan membuatmu bisa melihat. Bara, aku sebentar lagi bisa melihat. Kamu juga cepat pulang, ya? Aku berharap orang pertama yang aku lihat adalah kamu. Kuharap yang pertama kulihat adalah kamu. Tenang saja. Operasi Nona kedua berhasil. Kak, Hendra. Itu Hendra. Ibu. Ayah. Kak Alia. Adik. Bagus sekali, Bara. Akhirnya kamu bisa melihat. Kali ini, berkat pendonor itu, kita harus berterima kasih dengan hadiah yang besar. Ini adalah budi seumur hidup. Sudah kukirim orang untuk menghubunginya. Tapi pendonor meminta kerahasiaan.
Jadi kita tidak tahu siapa dia. Kalau begitu, akan kutulis surat terima kasih untuknya. Kak, tolong kamu minta pusat donasi menyampaikannya kepadanya. Dengan begitu, tidak akan mengganggunya. Iya, Tuan Muda, Asma akhir-akhir ini tidak kambuh, kan? Apa? Asma, kalian tidak tahu, 3 tahun lalu karena kebakaran, paru-parunya menghirup terlalu banyak asap. jadi kena asma. Masa sih? 3 tahun lalu? Kebakaran itu? Saat dia menyelamatkanku? Tolong. Kak, aku pasti akan menyelamatkanmu keluar dari sini. Kamu pasti akan baik-baik saja. Tuan Hendra, Asma itu sangat berbahaya. 3 hari lalu sudah kambuh sekali. hampir tidak tertolong. Belakangan ini perhatikan baik-baik. Jangan sampai dia. Terlalu emosional. Soalnya kalau parah, Bisa menyebabkan syok. Bahkan bisa meninggal. 3 hari lalu. Ibu, kok kamu yang di sini? Hendra di kamar sebelah, kita salah kamar. Setiap hari cuma bisa pura-pura kasihan. Cepat. Sebentar lagi akan terlambat waktu pemeriksaan ulang Hendra. Karena aku, Bara sampai kena asma. Apa yang sudah kulakukan padanya? Baskara, kamu pura-pura sakit apa lagi? Kaki Hendra pincang, juga karena kamu. Kalau dia sampai kenapa-kenapa lagi, akan kubuat penyakit palsumu jadi asli. Kamu malah ketagihan berpura-pura. Dengar tidak? Minta maaf pada Hendra. Semua salahku. Bagaimana bisa aku memperlakukannya seperti itu? Kalau dia sampai celaka, seumur hidup aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Bara masih sangat menyayangi kita. Sebelumnya kita yang mengabaikannya. Kali ini tunggu dia pulang, kita harus menggantinya berlipat ganda. Baskara, lebih baik kau mati di luar sana. Kakak, aku udah tempelin pelindung anti benturan di semua sudut meja. Lain kali, Kalau kamu tidak sengaja nabrak, nggak akan sakit lagi. Bara, lagi ngapain? Katanya sih, kalau udah bikin 999, Jimat keberuntungan? permintaannya bakal terkabul. Aku berharap kakak bisa melihat lagi. Itu cuma omong kosong. Yang penting niatnya tulus. Aku percaya, kakak pasti bisa melihat lagi. Nanti kalau udah selesai, aku taruh di markas rahasia kita. Kak Alia. Aku ingat, dulu kita sama Bara punya markas rahasia. Aku mau lihat ke sana. Ayah, Ibu, Hendra. Kita ajak adik jalan-jalan, yuk. Kakak, akhirnya kalian datang. Aku nungguin lama banget. Kita nggak boleh bikin Bara nunggu lagi. Ini kan kotak yang dulu kita pakai buat simpan kertas-kertas itu? Iya, aku hampir aja lupa. Sudah bertahun-tahun, dan juga lama sekali nggak ke sini. Nggak nyangka. Bara nulis sebanyak ini sendirian. Sejak kecil aku dibuang, aku nggak pernah membayangkan akan punya keluarga. Sampai mereka muncul, baru aku sadar kalau dicintai itu begitu hangat. Bersama mereka, setiap hari. Rasa indah bagai di dalam mimpi. Aku sangat menghargai ikatan keluarga yang sulit didapat ini. Tapi aku juga takut,
Karena kakak terlalu baik padaku. Aku takut begitu membuka mata, mimpiku langsung buyar. Para kakak hampir ikut serta dalam semua pengalaman pertamaku dalam hidup. Pertama kali belajar naik sepeda. Semangat, Bara. Kamu yang terbaik, kakak kedua yakin kamu bisa. Pertama kali mencukur. Cepat sekali ya. Bara kita sebentar lagi akan jadi anak laki-laki dewasa. Pertama kali pakai jas. Memang adikku. Ganteng banget. Kalau keluar, nggak tahu bakal bikin betapa banyak cewek tergila-gila. Kakak-kakakku sangat menyayangiku. Aku juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas kasih mereka. Kak Alia sibuk bekerja, lambungnya sering tidak sehat. Aku sudah mempelajari banyak resep, berharap bisa memulihkan lambungnya. Kakak ketiga latihan tinju sangat melelahkan, dan juga mudah terluka. Aku sengaja mencari master pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal untuk belajar membuat plester. Dengan begini, ditempel pun tidak akan sakit lagi. Kakak kedua adalah yang paling aku khawatirkan. Dia sebenarnya sangat sedih karena tidak bisa melihat. Tapi selalu berpura-pura tidak peduli. Aku berharap kakak kedua bisa melihat kembali. Apapun pengorbanannya. Tapi sebelum itu, aku akan selamanya berada di belakangnya. Menjadi matanya. Melindunginya. Bara, aku belum sempat memberitahumu. Mataku sudah bisa melihat. Kapan baru bisa pulang? Bara. Tuan muda, lepaskan cepat. Bara sudah pulang. Ini buku jurnal yang dibuat Tuan dan Nona muda. Kalau kau sentuh ini, Nona-nona muda pasti marah. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, di rumah ini, hanya aku satu-satunya Tuan muda. Buku lusuh ini, bahkan jika aku hancurkan, apa masalahnya? Barang-barang ini tidak pantas disimpan. Akulah satu-satunya adik kandung mereka. Hentikan. Bara, dengan buku jurnal ini, setiap langkahmu tumbuh besar bisa kami catat. Ini kenangan khusus kita. Kapanpun itu, kami akan selalu ingat hari-hari indah ini. Bara adalah orang yang paling penting bagi kami. Buku jurnal ini harus dijaga baik-baik. Siapa yang suruh kau membakarnya? Kenangan 10 tahun kami hancur semua olehmu? Kakak, kalian sudah putus hubungan dengannya. Dia bukan adik kalian lagi. Kalau kau suka, nanti kita juga bisa membuatnya bersama. Diam. Kau dan Bara itu berbeda. Kalau kau berani sentuh barangnya lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Cari segera ahli restorasi terbaik di seluruh dunia. Sudah tidak berguna. Tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu bagaimana? Kalau Bara pulang dan tahu buku jurnalnya dibakar, pasti dia sangat sedih. Tidak akan. Tuan muda tidak akan kembali. Pak Zhao, maksudmu apa? Maksud saya, walaupun Tuan muda kembali, hatinya sudah terluka terlalu dalam. Tidak mungkin. Asalkan Bara kembali, kami akan berusaha memohon maaf darinya. 1 buku catatan itu apa? Aku akan temani dia membuat 100 buku lagi, 10.000 buku. Mengisi semua penyesalan ini. Sebelumnya kami yang bodoh. Tapi masih ada banyak waktu. Setiap menit dan detik adalah kesempatan kami untuk menebus kesalahan padanya. Aku ingin Bara tahu betapa kami sangat menyayanginya. Nonik-nonik. Terkadang, kenyataan bukanlah seperti yang kalian lihat. Jika kalian benar-benar peduli padanya, coba lihat rekaman CCTV. CCTV? Ini hari ketika Xiao Meiman mengalami kecelakaan. Sayang kamu dan majikanmu harus keluar dari rumah ini. Pergi. Buat sup kelinci dari kelinci itu.
Tuan muda kelinci ini adalah barang paling berharga milik Tuan Baskara. Saya tidak berani. Dasar tidak berguna. Aku yang akan melakukannya sendiri. Hari ini aku harus minum sup kelinci. Minggir. Manis benarkah Hendra sengaja menyakiti Lan? Beraninya dia. Rupanya selama ini dia hanya berpura-pura baik. Inilah wajah aslinya. Waktu itu kami malah membelanya. Bara pasti sangat kecewa pada kami. Cukup, Hendra kan tidak sengaja. Apakah kamu mau menghabisinya hanya karena seekor kelinci? Kalian yang bilang akan bersama-sama melindungi Manis. Inikah janji kalian? Kan kamu sendiri yang tidak menjaganya. Jangan gunakan ucapan lama untuk memaksa kami secara moral. Hendra, ini semua karena kamu. Tunggu saja nasibmu. Apa ini? Sepertinya ini. Saat Bara mendorong Hendra jatuh dari tangga. Kamu telah merebut identitas saya selama 10 tahun. Yang kamu hutang kepada saya, semua itu harus kamu kembalikan. Aku tidak pernah berpikir. Untuk merebut, apa dari kamu? Aku beritahu kamu, keluarga Darmawan hanya boleh memiliki satu putra, dan itu adalah aku. Hendra. Ah, kaki saya sakit sekali. Kak, kenapa kamu mendorong saya? Ternyata, Hendra jatuh sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kita semua telah ditipu olehnya. jika semua ini benar, kalau begitu, lalu, selama ini apa yang telah kita lakukan kepada Bara? Tulang ini terlalu keras. Aku tidak bisa menggigitnya. Kenapa masih diam saja? Cepatlah, hancurkan dagingnya, dan berikan kepada Hendra. Maaf ya, Kak. Airnya terlalu panas. Cepat ambilkan air dingin. Kaki Hendra jadi begini karena kamu. Kamu tidak bisa merawatnya dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Biarkan Kak Bara istirahat dulu. Kata dokter, kakimu perlu sering dipijat. Lanjutkan. Setelah Hendra kembali, kita jadi dibutakan oleh kerinduan pada keluarga yang lama hilang. Kita melakukan banyak hal yang menyakiti hati Bara. Kamilah yang telah membuat Bara tersakiti. Makanya, selama ini dia menghindar dan tidak mau bertemu kita. Hendra, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Bersihkan semua barang-barang ini. Hari ini juga aku akan pindah ke sini. Baskara, akhirnya kamu minggat juga. Semua barang-barang ini sekarang milikku. Hentikan. Siapa yang izinkan kamu menyentuh barang-barang Bara? Kak Alia, aku sulit berjalan. Barang-barang ini selalu menghalangi jalanku. Dulu aku benar-benar buta, sampai-sampai selalu percaya omong kosongmu. Jing? Apa yang kamu lakukan? Dia kan adik kandungmu? Kalau bukan karena ada hubungan darah dengannya, orang yang kejam seperti ini aku ingin sekali membunuhnya. Ayah, Ibu, selama 2 tahun ini dia terus menjebak Bara. Tidak hanya menyebabkan kematian Xiao Meiman. Kaki yang patah ini pun sengaja dia buat. Semuanya demi mendapatkan simpati kami. Syukurlah, sepertinya mereka belum tahu kalau aku hanya pura-pura pincang. Ayah, mana mungkin aku menyakiti Kak Bara? Aku selalu menyukainya. Berhentilah berpura-pura. berani-beraninya kamu membantah. Sifat burukmu memang tak pernah berubah. Hendra, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Barakan kakakmu? Kamu hidup terlantar di luar, menderita lebih dari 10 tahun. Kami merasa bersalah. Untuk menebusnya, kami bahkan sengaja menjauhi Bara, khawatir kamu cemburu.
Apa kamu masih tidak puas? Ayah, ibu, aku salah. Aku hanya sesaat tergoda, ingin kalian lebih menyayangiku. Aku kan anak kandung kalian. Di mana aku kalah darinya? Ku beritahu kamu. Di hatiku, kamu tak akan pernah bisa menyaingi Bara. Cepat keluar dari kamar ini, kamu tidak layak tinggal di sini. Hendra, kenapa dia bisa jadi orang seperti ini? Baralah yang penurut dan mengerti. Selama bertahun-tahun ini, kita salah paham tentang dia. Iya, Dulu, Bara selalu ada di depan mata, tapi aku tak merasakan apa-apa. 2 hari ini dia tidak di rumah, aku jadi kangen padanya. 2 tahun terakhir ini, kesalahan kita terlalu jauh. Besok Bara pulang, kita mulai dari awal lagi. Ini adalah saluran hiburan Siksi TV. Berikut ini adalah siaran berita penting. Kami ucapkan selamat ulang tahun ke-18 untuk Tuan Muda Keluarga Darmawan Baskara. Selamat ulang tahun yang ke-18. Baskara, keluargamu telah mengadakan pesta ulang tahun yang megah untukmu. Mereka menunggumu pulang. Ini adalah saluran berita KBS. Selamat ulang tahun, Baskara. Keluargamu menunggumu pulang. Selamat ulang tahun, Baskara. Keluargamu menunggumu pulang. Ini sengaja ku buat dengan desainer terbaik untuk jas ini. Setiap potongannya unik dan tak ada duanya. Selain itu, aku juga akan memberikan paten proyek kapsul waktu kepada Bara. Aku sudah mencari ke seluruh dunia, dan akhirnya menemukan kelinci yang persis seperti Xiao Meiman. Kalau Bara pulang dan melihatnya, pasti dia sangat senang. Aku di sini sudah menyiapkan berbagai macam mobil. Mau naik yang manapun, bisa dipilih. aku dan ibumu akan memberi Bara 10 unit villa di kawasan Bukit Barat. Semoga kelak dia punya sandaran. Semua ini seharusnya menjadi milikku. Baskara, kalau kamu berani pulang, aku akan membuatmu lebih baik mati daripada hidup. Tuan Muda, ulang tahun ke-18 Tuan sudah kusaksikan untuk Tuan. Sudah larut begini, kok Bara belum pulang juga? Jangan-jangan dia masih belum mau memaafkan kita. Tidak boleh. Aku harus mencarinya. Bara pulang. Bara, Ini rumah Baskara? Ada paket. Jangan-jangan ini Bara yang menyiapkan kejutan untuk kita. Anak ini, ulang tahunnya sendiri malah menyiapkan hadiah untuk kita. cepat lihat isinya apa. Ini surat terima kasih yang kukirim untuk pendonor. Meski aku tidak tahu namamu atau apa yang kau alami, tapi aku yakin, kau pasti orang yang baik dan lembut hati. Terima kasih telah mengembalikan penglihatanku. Aku pasti akan membawa harapan yang kau berikan ini menjalani hidup dengan baik. Semoga kamu juga baik-baik saja, kamu salah kirim. Ini yang kusuruh rumah sakit untuk dikirimkan. Tidak salah kok alamat yang tercantum ya di sini. Ini yang kukirim untuk pendonor. Mana mungkin? Tidak mungkin. Mataku didonasikan oleh Bara. Baskara, kamu dengar? Mataku sebentar lagi bisa melihat. Jangan pernah lagi kau bilang ingin menjadi mataku. Kuharap kakak bisa lebih sering menikmati keindahan dunia ini untukku. Tidak boleh. Aku harus mengembalikan matanya. Tenang dulu. Anakku sayang. Kenapa kamu begitu bodoh? Bara mendonasikan kornea matanya untuk adik kita. Lalu selama ini, dia hidup bagaimana di luar? Paman Zhao, Bara sebenarnya pergi kemana? Cepat katakan pada kami. Tuan Muda. Tuan Muda, tidak ingin kalian tahu. Pak Zhao, Aku mohon, beritahu kami Bara sendirian sekarang. Matanya juga tidak bisa melihat. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana nanti? Dulu kami yang salah padanya, kami tahu kami salah. Sekarang, kami benar-benar ingin menebus kesalahan. Pak Zhao, katakanlah pada kami, aku akan berlutut untukmu. Ibu, jangan. Tuan Muda, menyimpan semua barang berharganya.
Di loteng. Ada sebuah kotak kecil di sana. Coba kalian buka dan lihat. Semuanya akan menjadi jelas. Kinge, Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Bara? Ini adalah barang yang ditinggalkan Tuan Muda. Bara kan orang yang baik-baik saja, bagaimana mungkin dia meninggal? Tanggal yang tertera di sini adalah 7 September. Bara masih bersama kami tanggal 10. Bagaimana mungkin dia sudah mendapat surat kematian lebih dulu? Paman Zhao. Bara menyuruhmu membohongi kami. Benar, kan? Pasti dia menyalahkan kita karena selama ini buta dan bodoh, jadi dia tidak mau pulang. Dia tidak memaafkan kita juga tidak memaksanya. Tapi kenapa harus pakai kabar kematian untuk menakuti kami? Paman Zhao. Biarkan kami menemuinya sekali lagi. kalau kalian semua masih peduli pada Tuan Muda, Kenapa dulu memperlakukannya seperti itu? sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Ini adalah peninggalan Tuan Muda untuk kalian sebelum dia pergi. Pak, kalau mereka satu hari tahu kebenaran, kamu tinggal kasih ini flash disk ke mereka. Yang lain tak perlu banyak bicara. Baik, Ini pesta perayaan Tuan Muda. Setelah pulang, yang direkam. Pesta perayaan. sebenarnya mana yang salah terhadapmu? Kamu mau balas dendam seperti ini kepada kami? Kami bersikap sangat jujur padamu, tapi kamu balas dengan kejahatan. Bahkan kalau pelihara anjing juga bisa tumbuh rasa sayang, kan? Sungguh menyesal dulu mengambilmu pulang. Kalau bukan kami yang bawa kamu pulang, kamu sekarang masih mengais makan di tempat sampah. Kami sudah memberi kamu cukup kasih sayang, tapi kamu membuat semua ini jadi bahan tertawaan. Kamu terlalu membuatmu kecewa. Kak Alia, Anak tidak tahu diuntung. Hari ini keluarga Darmawan mau memutuskan hubungan denganmu. Kami yang memaksa Bara pergi. Ibu. Kak, ini terakhir kalinya aku memanggil kalian seperti ini. Saat kalian melihat video ini, aku sudah pergi. Jangan cari aku. Malam ini, sejak kalian memutuskan untuk memutuskan hubungan denganku, aku sudah tahu. Pergi. Bagi kita semua, adalah pilihan terbaik. Tapi aku tetap percaya. Kalian pernah mencintaiku. Benar, kan? Dulu kalian menjemputku pulang, memberikanku sebuah rumah. Membuatku merasakan cinta yang belum pernah kurasakan. Aku juga menghabiskan 12 tahun paling bahagia di keluarga Darmawan. Setiap hari bersamamu. Layak untuk kusimpan seumur hidup. Tapi sepertinya Tuhan menganggapku terlalu serakah. Ingin mengambil kembali momen-momen bahagia ini, aku akhirnya harus meninggalkan rumah ini, dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal untuk kalian. Kak Alia. Selamat tinggal. Terima kasih telah menemani aku tumbuh besar, yang melindungi aku dari badai dan hujan. Selamat juga untukmu, proyek kapsul waktu akan segera sukses. Jangan bekerja terlalu keras lagi nanti, lambungmu tidak baik, harus makan tepat waktu. Jaga kesehatan. Selamat tinggal. Terima kasih atas perawatan dan pengertianmu di masa lalu. Selamat ya, akhirnya bisa melihat dunia ini. Matamu sangat cantik. Tolong lihat lebih banyak untukku, dunia yang indah ini. Kakak ketiga. Selamat tinggal.
Terima kasih, pernah mau melindungi aku. Kamu selalu menjadi kebanggaan keluarga kami. Tapi aku tahu, hatimu sangat lemah. Nanti kalau lelah, berhenti dan istirahatlah. Sayangi dirimu sendiri. Ayah, Ibu, selamat tinggal. Terima kasih sudah memberiku keluarga yang hangat. Anakku tampan sekali ya. Selamat juga untuk kalian. Akhirnya menemukan anak kandung kalian sendiri. Pastikan kalian menikmati kebahagiaan keluarga. Kebaikan kalian akan selalu kuingat. Menjadi anak dan adik kalian, aku sangat beruntung. Dan juga bahagia. Terima kasih sudah memberiku mimpi indah seperti ini. Sekarang, mimpinya sudah usai. Aku harus pergi. Kalau semuanya bisa diulang. Kita jangan pernah bertemu lagi. Salah kamu. Siapa suruh kamu pulang? Kamu yang mengusir Bara pergi. Shen Jingyan, kamu gila. Kamu tidak pincang. Kamu tidak pincang. Kakimu baik-baik saja. Selama ini kamu hanya berpura-pura. Tidak, bukan. Aku juga baru menyadarinya. Aku sudah bisa berdiri. Belum sempat untuk memberitahu kalian berita ini. Bohong lagi. Ternyata, apa yang dikatakan Bara semuanya benar. Kakinya sama sekali tidak ada tumor. Selama ini kita semua dibohonginya. Kak Bara, aku tahu kamu iri padaku. Merebut kasih sayang keluarga padamu. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti kakak kedua. Hendra, padahal Cukup, Meskipun aku buta, tapi hatiku tidak buta. Bara. Jangan lagi kamu menjebak Hendra. Selama ini aku buta mata dan buta hati. Kamu terus-menerus membohongi kami, menjebaknya. Kami terus-menerus menyakitinya. Hendra, kamu pantas mati. Hendra, kamu pantas mati. Ayah, ibu, kakak, lihat, aku sudah bisa berdiri lagi. Apakah kalian tidak seharusnya merasa senang untukku? Hendra, keluarga Darmawan kami, bagaimana bisa punya makhluk yang lebih hina dari binatang sepertimu? Apa kalian lupa? Akulah satu-satunya anak kandung kalian. Dia merebut milikku. Bukankah seharusnya aku merebutnya kembali? Tapi kamu tidak boleh memperlakukan Bara seperti ini. Dia adalah anak yang kubesarkan dengan susah payah. Aku akan membunuhmu. Ayah, ibu, tolong aku. Tenangkan dirimu. Bagaimanapun juga, Hendra juga adik kandungmu. Ibu tahu kamu menyayangi Bara. Tapi ibu juga merasa sedih. Tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Hendra. Jing, bagaimana kamu bisa melakukan ini kepada Hendra, tindakan yang begitu kejam? Benar, kita sudah kehilangan Bara. Kita tidak boleh kehilangan Hendra. Jika Bara tidak kembali, aku juga tidak akan membiarkan dia tinggal di keluarga Darmawan. Dokter, Bagaimana kondisi anak saya? Pasien perlu transfusi darah, tetapi bank darah kami tidak memiliki darah tipe B. ayah dan ibu memiliki darah tipe A. Bagaimana dia bisa memiliki darah tipe B? 2 orang dengan darah tipe A. Tidak mungkin menghasilkan anak dengan darah tipe B, kecuali dia tidak memiliki hubungan darah dengan kalian. Ketika kami mengambil Hendra kembali, Kami sudah membandingkan dengan arsip DNA dari panti asuhan. Dia memang anak kami. Sekarang aku akan menemui Hendra untuk menanyakan dengan jelas. Kamu sebenarnya siapa? Aku adalah adik kandungmu. Masih mau menipu kami?
Ayah dan ibu memiliki darah tipe A, tetapi kamu memiliki darah tipe B. Masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Aku peringatkan kamu. Jika aku menemukan bahwa kamu menggunakan taktik yang licik, aku jamin kamu akan lebih buruk daripada keadaan hari ini 10.000 kali lebih parah. Benar. Aku memang bukan anak kandung keluarga Darmawan. Kamu bilang apa? Dulu, kalianlah yang menemukan panti asuhan saya, menemukan saya punya kesempatan menikmati kekayaan dan kemewahan, mengapa saya tidak menangkapnya? Mempermainkan kami selama bertahun-tahun ini, dan membuat kami menyiksa Bara seperti ini, kamu pantas mati. Dengan sengaja menyakiti orang memasukkan laporan DNA. Saya ingin kamu membayar untuk perbuatanmu, membayar harganya. Siapa yang bilang laporan DNA itu palsu? Dulu, panti asuhan tidak sengaja salah mengarsipkan, saya hanya meneruskan kesalahan itu saja. Maksudmu adalah, adik kandung kami juga di panti asuhan itu. Kamu bilang, di mana anak saya? Siapa dia? Sungguh bodoh. Dia selalu ada di sampingmu. Bagaimana bisa kamu tidak mengenalinya? Dia adalah Bhaskara. Kamu berani lagi berbicara sembarangan? Percaya tidak, aku bisa membuatmu lenyap dari sini? Bapak tua, kalian tidak percaya, atau tidak berani mengakui telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti anak kandung sendiri? Bara? Anak yang selalu kurindukan. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu ya, nak. Hendra, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sama-sama anak yatim, kenapa dia bisa diangkat anak oleh kalian? Bahkan dia adalah anak kandung yang hilang. Sedangkan aku hanya bisa hidup menderita dan miskin seumur hidup. Aku tidak terima. Tapi sekarang sudah baik. Dia sudah mati. Aku bunuh kau. Kamu yang menyamar sebagai Bara. Kamu yang menganiaya dan memfitnahnya. Bahkan membunuh kelincinya. Waktu itu lemari juga aku yang menjebaknya. Dikurung selama 3 hari 3 malam penuh. Oh iya. Dan tusukan dia padaku itu juga aku yang melakukannya sendiri. Tapi kalian malah mau memutuskan hubungan dengannya. Ini semua hanya puncak gunung es. Masih banyak lagi. Mau dengar? Kamu pantas mati. Aku akan membuatmu membayar nyawa Bara. Membayar nyawa? Tapi, keluargaku yang baik? Bukankah yang memaksa Bhaskara mati? Apa sih yang bagus-bagus ini? Sok-sokan bilang cinta sama Bhaskara. Beneran cinta dia? Jangan asal ngomong. Setiap kali aku menjebak Bhaskara, kamu selalu yang pertama maju buat marahin dia. Ini yang kamu bilang cinta? Alia, kamu di depan terlihat seperti Kak Alia yang adil dan baik, tapi setiap kali, begitu aku pura-pura kasihan, kamu tanpa ragu langsung ambil barang-barangnya dan kasih ke aku. Ini yang kamu bilang cinta? Terus kamu, Laras. Kamu tuh buta mata, buta hati juga. Bhaskara setiap kali rela ngorbankan nyawa buat lindungin kamu. Tapi aku cuma butuh beberapa kata buat ngoceh, kamu langsung berdiri di pihakku buat nyalahin dia. Ini yang kamu bilang cinta? Hahaha. Yang paling lucu tuh kalian. Kalian tahu sendiri, ada hal-hal yang salahnya aku. Tapi cuma karena status sebagai anak kandung ini, setiap kali selalu memihak aku. Gak peduli Bhaskara sedih dan tersakiti sebesar apa. Ini yang kalian bilang cinta. Inikah yang kalian sebut cinta? Cinta yang kalian bangga-banggakan itu adalah tidak percaya padanya, mengabaikannya, menyakitinya, kalian membawanya pulang lalu dengan tangan sendiri membuangnya.
Yang membuatnya benar-benar putus asa dan mati rasa bukan aku tapi kalian. Adalah keluarga yang ia anggap berharga. Bara, anakku. Maafkan ibu, nak. Ibu selalu merindukanmu dan menantikan kepulanganmu tapi malah menjadi orang yang paling menyakitimu Bara, anakku. Ayah ini bodoh. Ayah berjanji akan melindungimu sampai besar, tapi berkali-kali menyakiti hatimu. Bara, Kakak ketiga minta maaf padamu. Kita telah menyakitinya. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi apa yang telah kau lakukan padanya? Akan kubalas 1000 kali lipat. Setiap hari di sisa hidupmu akan kuhabiskan dengan penderitaan. Setiap detik kau akan menyesali perbuatanmu. pengawal. Apa maksudmu? Jangan sentuh aku. Aku adalah tuan muda keluarga Darmawan. Kalian cari mati? Bawa dia pergi. Alia. Ayah, ibu, kakak kalian sudah pulang? Bara, Baraku. Ibu minta maaf padamu, ibu. Anakku, ibu minta maaf padamu. Anak, Tuan, Nyonya. Ini surat pengunduran diri saya. Paman Zhao, kamu di keluarga kami sudah lebih dari 20 tahun. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Kami bisa membantumu. Tuan muda sudah pergi. Saya juga tidak ingin tinggal di sini lagi. Ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan Tuan muda. Sebagai kenang-kenangan untuk kalian. Pengurus rumah tangga. Paman Zhao. Ini? Bara. Eksperimen ini sudah dipersiapkan selama 2 tahun, tapi belum juga disetujui. Menurutmu, benar-benar bisa berhasil? Kak Alia, kalau berhasil banyak orang bisa kembali ke masa lalu. Ini hal yang sangat hebat. Aku yakin pasti bisa. Iya. Dengan begitu, aku bisa menemukanmu lebih cepat. Kamu tidak perlu menderita lagi. Nanti aku akan pesankan untuk Kak Alia medali super besar. Bapak Baskara, kalau eksperimennya berhasil tahun, apa yang paling ingin Bapak kunjungi kembali? Aku paling ingin kembali ke... Aku paling ingin kembali ke hari ketika Hendra hilang. Dengan begitu, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Bara, Kak Alia awalnya membuat eksperimen ini. justru untuk menemukanmu lebih cepat. Tapi Kak Alia malah lupa janji awalnya. Ini salah Kak Alia. Hari ini matahari sangat cerah. Bahkan daun-daun pun sudah bertunas. Sayangnya, aku tidak bisa melihat apa-apa. Kamu tidak bisa melihat, aku akan menceritakannya untukmu. Menjadi matamu. Dengarkan. Angin berhembus perlahan. Ada seekor lebah hinggap di daun. Sedang apa dia? Baskara, kamu dengar? Mataku sebentar lagi bisa melihat. Kamu jangan lagi mengatakan perkataan seperti menjadi mataku. Bara, kamulah yang membawaku keluar dari kegelapan. Tapi aku terus menyakitimu. Kamu bahkan mendonorkan kornea matamu untukku. Kakak kedua lebih memilih untuk tidak bisa melihat seumur hidup, daripada kamu tidak kembali. Bara,
Bara, kakak kedua minta maaf padamu. Selamat ulang tahun. Kak, Selamat ulang tahun. Ini sarung tinju yang sengaja kubelikan untukmu. Nanti kalau bertanding, kamu bisa terhindar dari banyak cedera. Sampah. Lain kali, jangan bawa-bawa barang tidak berguna. Selamat ulang tahun. Terima kasih untuk sarung tinju dari Hendra. Kak sangat menyukainya. syukurlah kalau suka. Bara, Kamu sudah susah payah. menyiapkan sarung tinju untuk Kak, tapi malah kusia-siakan dan lukai perasaanmu. Ini semua salah Kak. Kembalilah, ya? Beri Kak kesempatan untuk menebus kesalahan. Aku rela melakukan apapun. Bara, kamu Bara, ya? Aku ibu. Aku ayah. Mulai sekarang, kami akan menyayangimu seperti anak kandung sendiri. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Ayo kita pulang, ya? Kami ini salah apa sampai kamu perlakukan begini? Kamu tega membalas kami seperti ini? Anak tidak tahu diuntung. Hari ini, keluarga Darmawan akan memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana bisa aku mengucapkan kata-kata kejam seperti itu? Aku benar-benar pantas mati. Aku tega mengorbankan anak kandungku sendiri, hanya demi orang lain. Anakku, Ibu berjanji akan menyayangimu seumur hidup. Ibu sangat menyesal. Ibu rela mengorbankan nyawaku sendiri untuk menukar nyawamu, anakku. Anakku, Bara tidak akan mati. dia pasti sedang marah dan bersembunyi dari kita. Aku akan pergi mencarinya. Aku satu-satunya anak laki-laki keluarga Darmawan. Satu-satunya anak kandung. Kamu pernah lihat adik laki-lakiku? Adik laki-lakiku, Baskara. Satu-satunya tuan muda keluarga Darmawan. Orang yang paling berharga bagi kami. Jika ada yang bisa memberikan petunjuk, keluargaku akan memberikan imbalan yang besar. Bara, Bara, akhirnya, Kak. gila ya? sudah 3 bulan, Bara. Kami sudah mencari ke seluruh dunia. Kenapa tidak ada sedikit pun kabar darimu? Bara, kamu di mana? Kak Alia, selamat atas proyeknya, Kak Alia. Jangan senang dulu. Relawan belum ketemu, eksperimennya belum bisa jalan. Jangan khawatir, Kak Alia.
Nanti kalau aku sudah besar, aku yang jadi relawannya. Jangan bicara seperti itu. Bagi Kak Alia, prestasi apapun tidak lebih penting darimu. Yang penting kamu sehat dan bahagia. Relawan, Hidup tak terlihat, mati tak ditemukan. Semua informasi telah dihapus bersih. Kapsul waktu termasuk rahasia tingkat tertinggi. Harus dijamin secara mutlak keamanan informasi relawan. Setelah masuk ke kapsul waktu, mengumumkan informasi keluar. Menghapus semua informasi tentang relawan. Hari relawan ditemukan. Bara absen dari konferensi pers. Hari Bara pergi. Tepat saat relawan masuk ke kapsul waktu. Bara, kamu jangan lakukan ini. Kak Alia, kamu mau pergi kemana? Apakah ada kabar dari Bara? Hari ini datang langsung ke basis eksperimen kami, sungguh suatu kehormatan besar. Eksperimen semuanya berjalan lancar. Katakan padaku, siapa di dalam relawan itu sebenarnya? Katakan padaku, siapa relawan di dalam sana sebenarnya? Kak Alia, maksudmu apa? Jangan-jangan kau curiga. Yang terbaring di dalam adalah Bara? Katakan, apakah yang di dalam benar adikku atau bukan? Anda sendiri yang bilang informasi relawan harus dirahasiakan mutlak. Sekarang saya batalkan, katakan, kalau tidak, saya pecah kau. Sebaiknya kalian pulang saja. Aku mohon padamu, kumohon katakan padaku, apakah di dalam benar anakku atau bukan? Dia begitu menyayangi kami, tapi kami malah menyakitinya, memaksanya pergi. Kami salah. Kami tidak berharap dia memaafkan. Kami hanya ingin tahu kemana dia pergi. Berilah kami kesempatan untuk menebus dosa. Relawannya adalah Bhaskara. Bara, kenapa kamu begitu bodohnya? Semua ini salah ibu. Anak, Ayah seharusnya tidak mengusirmu, apalagi memutuskan hubungan keluarga. Anak, Begitu banyak kebetulan, aku tidak menyadarinya. Bara masih saat menjadi relawan, malah mengadakan konferensi pers. Semua ini salahku. Aku ini kakak seperti apa? aku juga bersalah. Tidak menjaga dan merawatmu dengan baik. Kakak minta maaf padamu. Hentikan eksperimen, sekarang juga. Atau aku hancurkan lembaga penelitian ini. Sudah terlambat. Begitu eksperimen dimulai, tidak ada cara untuk menghentikannya. Kalau tidak, relawan hanya akan mati. Sebelum Bara masuk, dia bilang apa? Kami pernah bertanya, apakah benar-benar bisa meninggalkan keluarga? Dia bilang, sudah lama bukan begitu. Kita sudah menyakitinya begitu dalam, pasti hatinya terluka parah. Aku ingin masuk melihat. Bolehkah? Kami hanya ingin masuk melihat sebentar, sekali pandang saja. Eksperimen membutuhkan lingkungan steril, siapapun tidak boleh masuk. Kalau tidak, akan menyebabkan kekacauan ruang waktu, dan relawan akan terjebak selamanya di terowongan waktu. Hanya setelah menunggu 30 tahun, pada titik waktu tertentu, dia membuat pilihan, barulah eksperimen dianggap berhasil. 30 tahun? aku sudah menginvestasikan semua aset keluarga Darmawan ke dalam eksperimen ini. Kesuksesan eksperimen ini harus dipastikan. Keamanan anakku harus terjamin. Tenang saja. Sebelum eksperimen dimulai, kami pernah bertanya pada relawan, kalau eksperimennya berhasil, hari apa yang paling ingin dia kunjungi kembali? Dia bilang, paling ingin kembali ke hari pertama bertemu kalian. Kurasa, dia pasti ingin bertemu kalian sekali lagi. Di dalam hati Bara, masih ada kami. 30 tahun lagi, kita pasti bisa berkumpul lagi. Bara, tenang saja.
Kak Alia pasti akan mencarikan kornea mata yang cocok untukmu, agar kamu bisa pulang dengan utuh. Kami akan terus menemanimu. 30 tahun lagi, kita bertemu lagi. Tiga 30 tahun yang lalu, yang diprakarsai oleh grup Sen. Eksperimen kapsul waktu. Akhir-akhir ini sangat sukses, rencana ini akan mendorong Kemajuan teknologi seluruh umat manusia. Tenang saja. Eksperimennya berhasil. Tuan Baskara sudah berhasil kembali ke hari dia bertemu dengan kalian. Asalkan dia membuat pilihan yang sama. Semua jalur sejarah tidak akan berubah. Dia akan keluar dari kapsul waktu. Bagus sekali. Kita sebentar lagi bisa bertemu Bara. Bara, akhirnya kami menantimu. Kali ini kami pasti akan menghargaimu dengan baik. Loh, kok tidak ada orang? Baraku mana? Jangan-jangan. Jangan-jangan eksperimennya mengalami kecelakaan? Eksperimennya sangat sukses. Tuan Baskara sudah membuat pilihannya. Mana mungkin? Bara sangat menyayangi kami. Masa ia tidak mau pulang bersama kami? Aku tidak percaya. Bara, kembalilah. Aku tidak bisa hidup tanpa anak kami. Aku akan mencari anak kami. Jalur waktu sudah berubah total. Sekarang sudah terlambat. Tuan Baskara, segala yang telah dilakukannya untuk kalian juga tidak akan kembali. Apa maksudnya ini? Grup Baskara hari ini meluncurkan IPO. Ketua Dewan Direksi Grup Baskara dalam semalam. Masuk jajaran orang terkaya di dunia menjadi yang termuda dalam sejarah bisnis sebagai pembuat legenda. Ternyata Bara tidak ikut pulang bersama kami, hidupnya akan menjadi sebaik ini. Bapak Baskara, Anda berasal dari panti asuhan mulai dari nol tapi bisa menjadi orang terkaya di dunia. Apa yang ingin Anda bagikan? Cintai orang yang layak dicintai. Selalu utamakan diri sendiri. Bara, kamu datang menjemput kami sudah menunggumu lama. Kami. Kenal? Maaf ya, permisi.